Ya, halo Sobat Cindo, kita ketemu lagi di program The Comment yang akan membahas isu yang hangat di hari ini. Saya tidak sendiri, saya ada bersama Mas Andri Ya. yang akan membahas. Kita hari ini ada berita yang menarik, Mas Andri. Apa tuh, Mas Teguh? Pemusnahan barang bukti baju impor bekas. Nah, ini thrifting ya, thrifting. Ini teman-teman yang suka thrifting. Isu yang menarik nih. Ini isu menarik. Bahkan kayaknya dalam sebulan terakhir ini Iya. agak ramai di sosmed loh ini. Iya, betul. Mengenai isu thrifting ini. Dan Karena itu ya, memang pelaku usaha thrifting itu ternyata nggak sedikit, Mas. dia banyak. Dan mereka tidak hanya sekedar berada di sebuah lokasi gitu ya, tetapi sekarang sudah menjalar sampai ke media sosial. Karena isu-isu barang-barang ini thrifting ya, itu kan ramai dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Udah ramai sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu sebenarnya, tapi memang baru kemudian ramai lagi sekarang gitu. Belakangan ini ramai gitu. Kenapa? Karena melimpahnya stok baju-baju bekas impor ke Indonesia. Nah, yang jadi persoalan itu sebenarnya yang menarik adalah ketika kita menganggap itu sebagai emas, tapi negara-negara yang mengirimkan pakaian-pakaian bekas ke negara kita itu menganggapnya sebagai sampah. Tapi memang ya, masyarakat kita itu memang masih menganggap itu sebagai emas karena memang terbukti cuan, Bos. Iya, betul. Cuannya gede loh itu. Iya. Kapan lagi punya baju branded, kapan lagi punya barang-barang branded dengan harga yang murah banget. Itu konsumen. Iya, dari sisi konsumen. dari sisi konsumen. Dari sisi pedagangnya, ini ya, bocorannya nih ya. Satu balpres itu katakanlah harganya cuma sekitar 6 ribuan, 6 juta gitu ya. Iya. 6 juta, dia itu bisa untung sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Iya. Apalagi, untungnya loh itu. Iya, apalagi kan sekarang digoreng juga dengan ini ya, gaya-gaya kolektor pakaian-pakaian gitu ya. Apalagi misalnya pakaian band, pakaian-pakaian yang vintage, militer banyak tuh. Nah, itu dia. Militer banyak. Ini Mas Teguh ini kan suka banget baju militer ya. Nggak tahu bajunya dia thrifting apa enggak nih. Enggak dong. Nah, yang ini menarik UMKM ini. Oh enggak deh. UMKM. Yang menarik itu sebenarnya baju-baju band misalnya gitu, ada satu band Metallica misalnya atau apa gitu ya, yang kemudian dia konser di tahun 90-an gitu. Itu kan baju bekas yang lama gitu, dikirim ke sini, ditemukan dalam bal-balnya itu kan. Nah, kita sebutnya bal-balan tuh biasanya tuh kalau ini bahasa pasarnya ya. Bahasa pasarnya bal-balannya. Di dalam bal-balannya itu dilihat, wah ada yang mahal nih gitu. Nah, itu dia bisa bandrol seharga 10 juta, 12 juta gitu kan, tergantung dari satu pakaian. Karena nilai historisnya yang dijual gitu. Memang saya pintar-pintaran jualnya juga ya. Jadi memang sekarang juga pedagang sudah pintar mengkurasi. Ya. Baju-baju dengan merek-merek tertentu itu dikasih harga yang mahal gitu, karena harga barunya jauh lebih mahal. Ya memang sih. Ini menarik juga tuh di kalangan Gen Z ini ya, di kalangan Gen Z ada yang dibilang belum culture nih ya, belum culture kalau belum pakai apa tuh namanya, baju-baju vintage, jersey vintage. Oh, jersey vintage, iya itu juga lagi ramai itu. Jersey yang dipakai anak-anak sekarang itu kan modelnya, jersey yang kedodoran gitu, apa istilahnya, oversize. Tapi itu memang jersey lama, jersey lama dan koleksi lama. Jadi itu susah itu nyarinya memang kalau nggak di bekas gitu loh. Dan Pak Purbaya kan sempat ya melarang thrifting. Wah, ini juga satu hal yang menarik. Pelarangan thrifting berdasarkan dari berdasarkan aturannya Undang-Undang tahun 22 itu. Iya, ada ya. 2022 ya. Ya. Dan memang ini ya kita sepakat sih ya, karena memang dengan kehadiran pakaian-pakaian impor bekas ini otomatis menghambat produk-produk lokal, industri-industri pakaian ya bersaing, karena harganya memang jomplang banget. Jomplang banget. Dan itu sebenarnya udah lama loh, Mas. Saya cerita sedikit ya. Zaman saya kuliah di Bandung, nah ini mungkin ada di sini. Itu tahun berapa itu? Sobat Cindo yang kuliah di Bandung di era awal tahun 2000-an. Oke, ya, 2000-an ya. Iya, pasti hafal dengan yang namanya itu kita nyebutnya itu Cimol, Cibadak Mall. Cimol sama itu apa, ada toko
Itu baru itu di Cimol dulu ya kan. Cimol. Nah, Cimol. Nah, di situ memang itu perkulakan untuk pakaian bekas thrifting di Bandung gitu kan. Nah, zaman dulu pakaian-pakaian itu di bal-balannya itu kita sampai hafal. Kita kan karena saya juga mahasiswa ya. Jadi tahu gitu. Jangan-jangan beli-beli, Iya, belinya suka-suka. satu bal gitu. Enggak, tapi suka mengikuti lah gitu. Kalau misalnya turun bal itu dari kapal nih, itu biasanya hafal loh. iya, Ritualnya biasanya turun itu bal. ritualnya itu di hari Senin dan hari Kamis. Ada ritualnya ya. Ada. Nah, kenapa kita tahu? Karena ketika dia turun bal, biasanya pedagang itu langsung melepas pakaian itu di satu bal. Jadi Oke. harapannya adalah ketika bal itu dibuka, turun, udah langsung cuan dia gitu. Dia harganya jauh lebih murah karena belum dikurasi gitu. Nah, yang datang ke situ biasanya itu pedagang lagi. Jadi pedagang yang kedua Oh, gitu. pedagang kedua, Iya, tangan kedua ya. tangan Terus, kedua gitu. Nah, Dari pedagang satu ke pedagang dua. iya. Terus pedagang dua kedua ini itu pedagang ketiga. Pedagang bisa, ketiga. bisa kayak gitu, Bisa ya? betul. Nah, karena bal-bal itu kan baju nih, misalnya pak kaos gitu ya. Itu ukurannya segini, Mas. Jadi harus dibuka dulu. Dibuka dulu baru jadi oh ini kaos gitu. Iya, gambarnya apa nih gitu kan gitu. Nah, itu juga tapi nggak hanya cuma sekedar kaos ya, ada tas gitu kan, terus kemudian celana jeans, jaket gitu-gitu tuh itu banyak. militer lagi. Militer lagi, Gore-Tex ya kan yang anti api kan bahan itu kan mahal ya. Mahal. Di situ harganya murah. Murah pisan kalau bahasa kata orang Bandung mah. Kalau yang di Bandung itu datangnya dari mana? Nah, itu kebanyakan datangnya dari impor dari Jepang. Jadi kayak Jepang, Korea gitu nggak? iya, Jepang dan Korea, tapi mayoritas di awal 2000-an itu ya dari pakaian-pakaian Jepang. Jadi kita nyebutnya JDM dulu, Japanese Domestic Market. Asik. Ada nama culture-nya ya. Iya. Nama culture. Nah, kemudian dari Cimol itu pindah tuh kan Cibadak Mall ya, pindah ke daerah Gede Bage gitu. Bekas juga. sebelum Gede Bage ada juga tuh di mana? Bekas juga. Nah, di Gede Bage itu malah dilokalisasi tuh. Sebelumnya tuh di Itu puluhan dong pedagangnya. ratusan, Mas. Ratusan ya? Ratusan. Sama kayak kalau di Jakarta di Senen gitu. Iya, di Senen, Pasar Baru juga ada gitu kan. Iya, ratusan. Dan di Surabaya juga ada. Di Surabaya dan memang Di Senen itu sampai berapa lantai itu kan? nah iya makanya Ngomongin dan ya memang Surganya thrifting ya? surganya thrifting betul. Dan memang ini menguntungkan dan menjadi ladang cuan buat banyak orang. Gitu. Jadi ada pedagang yang nggak tahu kurasi kan. Jadi merek-merek tertentu dia nggak peduli, yang penting harganya masuk dia jual gitu. Nah, tetapi ada juga pedagang yang memang tahu ini barang mahal nih gitu. Ini kita kurasi dulu. Nah, setelah masuk kurasi biasanya harganya naik tuh. Naik bisa 3 kali, 4 kali lipat, sampai 10 kali lipat gitu. Kalau dia menemukan barang yang kayak nih emasnya nih gitu. Dalam Yang satu bagusnya. bal yang bagusnya langka gitu kan. Terus kemudian kualitasnya masih bagus, masih bisa dipakai gitu kan. Nah, itu dihargai berkali-kali lipat gitu. Bahkan ini ya, apa namanya? Tapi ya tetap murah kan? Tetap murah. Dan tetap itu yang murah. dikhawatirkan sama pedagang yang baju baru. Betul. Ya kan? Ya,